Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita lebih banyak mengeluhnya daripada mensyukuri atau menikmati keadaan yang ada atau yang kita alami saat ini. Seorang musafir dan pelayan kesayangannya. Suatu ketika musafir, dalam hal ini adalah seorang majikan dengan pelayannya yang sangat setia dan disayanginya, melakukan perjalanan keluar kota untuk berdagang, menjual barang-barang berharga yang dimiliki, dengan membawa banyak sekali barang bawaan. Ada kambing, ada ayam, beberapa barang beserta obor untuk penerangan selama di jalan. Tibalah sang musafir ini memasuki sebuah pedesaan. Di sebuah pedesaan, sang musafir ini berniat untuk beristirahat di desa itu. Sebelum memasuki desa, sang musafir ini selalu bercakap-cakap dengan pelayannya. Pelayannya sempat menyampaikan sebuah pernyataan bahwasanya Tuhan itu baik ya sama kita. Dia selalu menemani, melindungi dimanapun kita berada. Sang majikan menjawab, "Aku gak percaya dengan ucapanmu," dengan wajah sinisnya kepada sang pelayan. Apa yang terjadi dalam pedesaan tadi ketika sang pelayan maupun majikan ini berusaha untuk mencari penginapan di desa itu, semua warga desa menolak untuk disinggahi sang musafir ini. Dan akhirnya sang majikan pun berkata kepada pelayannya, "Benarkah ucapanku? Tuhan itu nggak baik sama kita?" Faktanya, nyatanya semua warga menolak untuk kita singgahi beristirahat. Dan sang pelayan pun hanya senyum. Akhirnya musafir ini melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat istirahat, yaitu berada di sebuah hutan yang berada di dekat desa itu. Akhirnya musafir ini beristirahat di hutan itu karena waktunya sudah sore menjelang malam. Ketika sudah malam, akhirnya sang pelayan ini mendirikan tenda kecil untuk beristirahat dan menyalakan obornya. Malam ini tiba, terdengarlah raungan seekor binatang buas, yakni raungan seekor serigala. Sang majikan ketakutan. Majikan ini lari memanjat pohon yang tinggi. Akhirnya seekor kambing milik majikan ini yang akan dijual ini dimakan oleh serigala tadi. Sang majikan pun berceloteh lagi kepada pelayannya, "Apakah kau masih percaya Tuhan itu baik? Nyatanya saya sudah kedinginan di hutan ini. Sekarang kambing saya yang akan saya jual dimakan oleh seekor serigala." Apa jawab sang pelayan? Sang pelayan pun menjawab dengan santai bahwasanya, "Untung tuanku, yang dimakan bukan kita. Yang dimakan adalah seekor kambing. Kalau kita tadi tidak bawa kambing, mungkin serigala itu akan memangsa kita." Sang majikan pun masih dengan angkuhnya. Akhirnya sang majikan pun masih mengeluh lagi karena sudah capek berjalan, tidak diterima oleh warga untuk singgah. Akhirnya istirahat di hutan dengan kedinginan. Seekor kambingnya dimakan oleh seekor serigala.
masih mengeluh lagi. Karena setelah seekor kambingnya dimakan oleh seekor serigala, ada angin kencang dan yang mematikan obor tersebut. Obor untuk penerangan di hutan itu, untuk sang musafir ini beristirahat. Akhirnya keadaan tempat sang musafir istirahat ini menjadi gelap, dan sang majikan pun kembali mengeluh. Benar kan? Apa kataku? Tuhan itu tidak baik sama kita. Nyatanya sekarang kita gelap, sudah kedinginan, gelap lagi sekarang. Sang pelayan menjawab dengan santai dan tenangnya, lalu menjawab, pasti ada kebaikan di balik ini semua, tuanku. Mari kita istirahat dengan tenang. Begitulah pelayan mencoba menghibur hati majikannya. Dan akhirnya sang musafir ini tidur di hutan dalam kondisi gelap, sehingga yang seekor kambingnya pun sudah dimakan seekor serigala. Malam berlalu dan ketika pagi sang musafir ini kembali melanjutkan perjalanannya. Musafir ini berjalan kembali melewati desa yang tadi yang akan disinggahi tidak mau. Dan ketika masuk di sebuah desa itu, sang musafir ini terkejut melihat kondisi pedesaan ini yang porak-poranda, dan sang musafir ini menemui penduduk di situ, bertanya kepada penduduk situ, apa yang terjadi di desa ini di sana? Tanya sang majikan kepada penduduk setempat. Sang penduduk pun menjawab, semalam desa kami didatangi perampok, semua barang kami ludes diambil oleh perampok, porak-porandakan oleh perampok itu. Akhirnya sang majikan tersebut tertunduk kepalanya, termenung dan merenung. Ternyata benar apa yang disampaikan sang pelayan. Tuhan itu memang baik. Sang pelayan menyampaikan kepada majikannya, kepada tuannya, untung tuanku, semalam kita tidak tidur di desa ini, kita tidak istirahat di desa ini, dan untung juga tadi malam obor kita padam, sehingga kalau kita semalam ikut tidur di kampung ini, pastilah barang-barang Tuhan dia ambil semua oleh perampok itu. Dan untung juga ketika tadi malam obor kita itu mati, sehingga barang-barang bawaan kita tidak terlihat oleh perampok karena kondisi yang gelap, sehingga tidak tahu kalau kita ada di hutan. Sang majikan berterima kasih kepada pelayannya dan meminta maaf kepada pelayannya. Dari sini apa yang bisa kita petik hikmahnya dari sikap mengeluh sang majikan ini? Tentunya justru hanya membawa beban pada diri kita sendiri, tidak bisa menikmati dan menyikapi permasalahan yang sedang kita hadapi. Mengeluh justru menambah masalah dan menambah beban diri kita, tetapi ketenangan akan membawa solusi untuk kita, membawa hikmah kepada kita. Karena ketika kita tidak bisa menyelesaikan dengan ucapan, kita tidak tahu, maka lebih baik kita diam dan melihat apa yang akan terjadi. Allah pun sudah berfirman dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selalu semangat, selalu bijaksana dalam menghadapi segala keadaan yang kita jalani, dan kita bisa menikmati kondisi yang ada pada diri kita saat ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.